Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa kami kau panggil untuk mewartakan kabar gembira di tengah segala kesibukan kami, sebagai apapun dan dimanapun. Karena kami menyatakan kabar gembira, dan artinya Yesus adalah Sang Penyelamat, Sang Penebus kami. Bantu kami ya Bapa, untuk menyadari tugas yang sangat mulia ini dan sangat besar ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita tahu bahwa kita sangat-sangat sibuk dengan pekerjaan, dengan tugas, dengan apapun juga. Ya. Dan ini seringkali juga menjadi alasan kita untuk tidak mau mencari waktu untuk istirahat. Ya. Padahal istirahat itu suatu yang sangat fundamental, harus menjadi bagian dari seluruh hidup kita. Istirahat dikatakan menjadi bagian seperti halnya Tuhan juga beristirahat pada hari Sabat, hari yang ketujuh. Apa maksudnya hari istirahat? Itu adalah bagian dari proses di mana kita lebih mendengarkan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam istirahat itu. Bukan sekedar istirahat mencari hiburan, meskipun setiap kali juga perlu kita mencari hiburan di tengah segala kesibukan pekerjaan kita. Tapi lebih daripada itu, istirahat adalah mendengarkan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Kita belajar mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya dalam diri kita. Karena dalam pekerjaan itu kita lebih pada kesibukan itu, lebih pada mengisi bagaimana saya lebih dominan, lebih mengontrol, lebih mendominasi pekerjaan saya. Nah, ketika kita istirahat itu kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi harapan Tuhan, dan kita mendengarkan itu sehingga dengan mendengarkan itu kita mendapatkan suatu pelajaran yang berharga, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhanku, tapi juga untuk membuat hidupku menjadi lebih berharga, lebih bernilai, lebih bermakna. Ya. Jadi sekali lagi ketika kita bekerja itu kita berfokus kepada diriku sendiri. Aku dan aku mendapatkan itu, ini aku ngomong ini, ada sepertinya. Tapi ketika kita istirahat itu kita lebih mendengarkan apa yang sesungguhnya batinku harapkan, inginkan dalam diriku. Saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah yang dikatakan Yesus ketika para rasul sudah sibuk dengan karya kerasulan, maka Yesus mengajak para rasul untuk beristirahat, mencari tempat yang sunyi. Dan ternyata masih begitu banyak orang yang datang mengikuti Yesus sehingga mereka tidak dapat untuk meluangkan waktu beristirahat. Dan itu seringkali terjadi juga ketika kita berusaha sedemikian rupa untuk mencari waktu bersemuka dengan Allah, hadir di hadapan Allah dan mendengarkan Allah. Ternyata kita tidak dapat juga, tidak mampu juga. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang sebetulnya mau dikatakan oleh Injil hari ini adalah bahwa kita perlu keseimbangan antara kesibukan kita sedemikian rupa dan waktu untuk kita mendengarkan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi keseimbangan antara apa yang kuinginkan, apa yang kumaui, apa yang kuharapkan dengan kita mendengarkan kehendak Tuhan. Dan itu bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah. Maka kalau ketika setiap malam sebelum kita tidur, ya kita hening sebentar 10-15 menit, diam membaca kitab suci, merenungkan sabda Allah, melihat kehidupan kita. Ya, ini bagian dari proses di mana kita belajar mendengarkan kehendak Tuhan, belajar hening, belajar diam, untuk melihat apa sisi positif dan negatif juga. Apa sisi kebaikan dan kekurangan juga. Apa sisi di mana Tuhan bekerja dalam hidupku.
Apakah kehendak Tuhan, apakah apa yang sudah kulakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Semoga Anda dan saya dan kita semua berani melepaskan waktu, berani untuk membagikan waktu-waktu kita bersama Tuhan dengan Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan Tuhan, maka kita mengalami kedamaian, ketentraman. Ketika kita hanya peduli dengan kemauan kita, maka kita capek dan letih. Dan lebih daripada itu, perjalanan kita, hidup kita juga bisa menjadi terbengkalai, jauh dari apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Semoga Anda dan saya berani meluangkan waktu untuk hening, untuk diam, mendengarkan kehendak Tuhan, dan membagikan apa yang menyelami, memasuki misteri Tuhan dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati Anda selalu dimanapun juga. Sehingga kita berani membagikan waktu-waktu kita bersama Tuhan dengan Tuhan. Dan kita menjadi tenang damai dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati Anda dan saya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.